tentang Raja Mwanga II dari Buganda antara tahun 1884 hingga 1897. Bab I, kelahiran sang pangeran di jantung Afrika. Di tengah hijaunya hutan dan luasnya danau Victoria yang berkilau, di jantung tanah Buganda, lahirlah seorang anak laki-laki dari darah kerajaan. Tahun itu adalah tahun 1868, ketika matahari bersinar hangat di atas tanah yang subur, dan kabut pagi menari di antara ladang pisang. Anak itu diberi nama Mukasa, namun kelak dunia akan mengenalnya sebagai Mwanga, penerus tahta Buganda, salah satu kerajaan terbesar dan paling berpengaruh di Afrika Timur. Ayahnya adalah Mutusarimi, seorang raja yang kuat dan cerdik, yang mengatur dengan keseimbangan antara tradisi dan diplomasi, terutama terhadap para pedagang Arab dan misionaris Eropa yang mulai berdatangan. Sejak kecil, Mukasa menyaksikan istana kerajaan, dipenuhi percakapan dalam berbagai bahasa, Luganda, Arab, dan bahkan Inggris. Ia tumbuh dalam kemewahan, namun juga dalam bayang-bayang kekuasaan yang penuh intrik dan ambisi. Mwanga belajar tentang kekuatan dan kelembutan, tentang semangat para leluhur Buganda, dan tentang dunia yang perlahan-lahan berubah. Ia tumbuh dengan jiwa pemberani, tapi juga gelisah oleh pengaruh asing yang semakin dalam meresap ke tanah kelahirannya. Ia mengamati dengan cermat para duta besar dari Zanzibar, para imam dari Arab, dan para pendeta dari Inggris dan Prancis, mencoba memahami bagaimana dunia luar akan mengubah nasib bangsanya. Bab 2 dinobatkan sebagai Kabaka. Pada tahun 1884, kabar kematian Raja Mutesa mengguncang istana. Maka di usia yang masih sangat muda, baru 16 tahun, Mukasa naik tahta sebagai Kabaka Mwanga II, Raja Buganda. Penobatannya berlangsung dengan upacara adat yang megah, diiringi jenderang, tarian suku, dan doa para tetua. Namun di balik kegembiraan, tersembunyi awan gelap para misionaris Kristen, agen-agen kolonial Inggris, dan ketegangan dalam istana yang mulai pecah menjadi kubu-kubu yang saling curiga. Mwanga awalnya berusaha menyeimbangkan kekuasaan seperti ayahnya, namun tekanan datang dari segala arah. Para misionaris mulai mengubah tatanan budaya, mendidik para pemuda istana untuk tunduk pada moralitas baru yang bertentangan dengan adat dan tatanan kerajaan. Ia merasa kekuasaan Kabaka mulai diremehkan, dan kesetiaan para bangsawan Buganda mulai bergeser kepada salib dan senapan, bukan kepada tahta dan tombak. Ia mencoba berunding, memanggil para misionaris ke istana, dan berdialog tentang batas antara iman dan kesetiaan terhadap tahta. Namun suara Mwanga perlahan terbenam di antara Injil yang dinyanyikan, dan surat perintah yang datang dari jauh, dari London. Bab 3, pembantaian dan perlawanan. Tahun-tahun awal kekuasaannya penuh dengan keguncangan. Pada tahun 1885, Mwanga mengambil keputusan yang mengguncang dunia. Ia memerintahkan eksekusi terhadap para pelayan istana dan pejabat muda yang telah masuk Kristen dan dianggap menantang otoritas Kabaka. Beberapa di antaranya adalah remaja, para martir Kristen Uganda yang kelak dipuji oleh gereja, namun pada masa itu menjadi simbol benturan dua dunia lama Buganda dan dunia baru barat. Tindakan ini menuai kemarahan. Misionaris Inggris dan Prancis menuntut balas, dan agen kolonial mulai mengorganisasi perlawanan diam-diam terhadap Kabaka. Para kepala suku yang telah bersekutu dengan Inggris mulai menantang kekuasaan Mwanga. Akhirnya tekanan politik dan militer memuncak. Pada tahun 1888, Mwanga digulingkan melalui kudeta internal, didalangi oleh bangsawan yang didukung Inggris. Namun semangat raja itu tidak padam. Ia melarikan diri ke hutan dan rawa-rawa, hidup bersama pasukannya yang setia. Ia berjalan dari desa ke desa, membangkitkan kembali semangat rakyat. Dalam hutan-hutan Buganda yang lebat, ia bersumpah akan merebut kembali tahtanya atau mati sebagai pejuang. Bab 4, pelarian dan balik ke tahta. Mwanga melarikan diri keluar istana. Ia pengasingan, ia membangun kembali kekuatannya, bersekutu dengan musuh lamanya, termasuk dengan umat Islam, dan beberapa kepala suku yang kecewa terhadap dominasi Inggris. Ia kembali memimpin pasukan, dan dalam waktu singkat berhasil merebut kembali tahtanya pada tahun 1889. Tapi kemenangannya tidak bertahan lama. Inggris semakin agresif. Mereka mendirikan Protektorat Uganda dan secara sistematis menggerus kekuasaan tradisional. Pada tahun-tahun berikutnya, Mwanga terus melawan, baik melalui negosiasi maupun pertempuran. Ia menolak menandatangani kesepakatan yang akan menjadikan Buganda tunduk sepenuhnya pada Inggris. Tapi perlawanannya dianggap penghalang. Mwanga memimpin kampanye kecil di pedalaman, menyerang pos-pos kolonial, dan berusaha menyatukan kerajaan-kerajaan kecil yang masih bebas. Ia mengirim utusan ke Bunyoro dan Toro, berharap membentuk persekutuan anti kerajaan untuk menggagalkan penjajahan.
Bab V, pengasingan dan akhir yang tragis. Pada tahun 1897, Inggris akhirnya berhasil memaksanya turun dari tahta untuk terakhir kalinya. Mwanga ditangkap dan dibuang ke Seychelles, sebuah pulau jauh di Samudera Hindia. Di sana, jauh dari tanah leluhurnya, dari pepohonan Buganda dan suara cenderang istana, Mwanga hidup sebagai tahanan. Di pengasingan, ia menjadi seorang Kristen. Ironi besar bagi seorang raja yang dahulu memerangi pengaruh misionaris. Ia merenung dalam sunyi, menulis surat-surat tentang tanah airnya, dan menyimpan dendam terhadap kekuatan kolonial yang telah mencabik-cabik negerinya. Ia mencatat impian untuk suatu hari kembali, untuk membangun kembali kejayaan Buganda yang sejati. Pada tahun 1899, Mwanga II wafat di pengasingan. Ia meninggal dalam usia yang masih muda, hanya 31 tahun, namun telah menjalani hidup yang lebih keras dari usia seorang tua. Bab VI, warisan sang raja. Mwanga II bukanlah raja sempurna. Ia terus memerintah di masa perubahan yang ganas. Ketika dunia lama dan dunia baru bertubrukan tanpa kompromi, ia berusaha mempertahankan tradisi dan kedaulatan negerinya, namun juga terperangkap dalam konflik budaya dan politik yang lebih besar darinya. Namun dalam catatan sejarah Buganda dan Afrika Timur, namanya dikenang sebagai sang pejuang terakhir, raja yang berani menantang arus penjajahan, meski harus membayar mahal dengan takhta, tanah dan akhirnya hidupnya sendiri. Kini, sisa-sisa makamnya telah dipindahkan ke tanah kelahirannya. Di Bukit Kasubi, istana para Kabaka Buganda, rakyatnya mengenangnya sebagai simbol keteguhan bahwa kedaulatan tidak boleh dijual dan bahwa seorang raja sejati adalah yang memilih mati dalam pengasingan daripada hidup dalam penundukan. Ia hidup dalam lagu rakyat, dalam cerita malam para tetua, dan dalam simbol perjuangan melawan penjajahan. Ia adalah bayangan sejarah yang tak bisa dihapus oleh tinta kolonial. Mwanga II, raja terakhir yang mencoba melawan badai. Tamat. Warisan sang raja, Mwanga II dari Buganda. Meski sejarah kerap menulis nama Raja Mwanga II dengan tinta yang buram sebagai raja muda yang keras kepala, pembunuh martir, atau boneka pemberontak, namun warisannya jauh lebih kompleks, lebih dalam, dan lebih manusiawi dari sekadar lembaran kolonial yang memojokkannya. Pertama, warisan perlawanan. Mwanga adalah satu dari sedikit raja Afrika Timur di akhir abad ke-19 yang menolak tunduk secara penuh pada kolonialisme Inggris. Dalam usianya yang masih sangat muda, ia menyadari bahwa kedatangan misionaris dan pedagang Eropa bukan hanya soal agama atau dagang, tetapi tentang penguasaan. Dalam 2 kali pemberontakan besar, meski akhirnya gagal, ia menanamkan semangat bahwa Buganda tidak akan menyerahkan jiwanya begitu saja. Kelak, semangat ini menjadi benih bagi para pejuang kemerdekaan Uganda di abad ke-20. Kedua, martabat tradisi dan hak kedaulatan lokal. Mwanga bukan hanya melawan karena kehilangan takhta. Ia menolak sistem protektorat yang pada dasarnya menghapus kedaulatan Buganda dan mengubah para raja menjadi alat penguasa asing. Ia ingin rakyatnya tetap menjadi orang Buganda, bukan sekadar warga koloni Inggris. Bahkan ketika para penasihatnya membelot dan bekerja sama dengan Inggris, ia tetap mempertahankan prinsipnya bahwa sang Kabaka, raja, Buganda bukan sekadar simbol, tetapi penjaga jiwa bangsanya. Ketiga, tragedi para martir Kristen. Meski tindakannya terhadap para martir Kristen mudah sering disebut sebagai kekejaman, namun peristiwa itu justru menjadi katalis penting bagi identitas Kristen di Afrika Timur. Ironisnya, lewat kekerasan itu, para martir seperti Charles Lwanga dan kawan-kawan dikenang sebagai santo, dan Buganda menjadi pusat kekristenan Afrika Timur. Ini menjadi warisan yang ambigu, tragis, tetapi juga monumental. Keempat, pelajaran tentang kekuasaan dan ketegangan budaya. Mwanga hidup di tengah badai peralihan. Zaman antara kepercayaan leluhur dan agama baru, antara sistem kerajaan tradisional dan model negara modern kolonial. Di sana ia menjadi simbol transisi yang penuh luka, yang mencoba memahami, melawan, lalu akhirnya dihancurkan oleh zaman yang terlalu cepat berubah. Tetapi dari kehancurannya, para sejarawan dan generasi muda belajar bahwa kekuasaan tidak pernah netral. Ia selalu menjadi medan tempur ideologi, kepercayaan dan kekuatan luar. Kelima, warisan dalam diaspora dan pengasingan. Bahkan ketika dibuang ke Kepulauan Seychelles, Mwanga tetap menjadi simbol. Di sana, dalam diam dan jauh dari negerinya, ia tetap menulis, menyimpan dendam harapan, dan cinta pada Buganda. Banyak orang Buganda hari ini menganggap pulau pengasingannya sebagai tempat suci. Ia wafat muda, sekitar 35 tahun. Namun, kematiannya menandai lahirnya kesadaran politik baru di Afrika Timur, bahwa raja bisa kalah dalam perang, tetapi namanya bisa tetap hidup dalam sejarah. Penutup, raja yang tak pernah mati.
Kini lebih dari 100 tahun setelah kematiannya, Mwanga II dikenang bukan sebagai raja sempurna, tetapi sebagai manusia yang berdiri di tengah gejolak besar dan memilih untuk melawan. Buganda mungkin kalah saat itu, tetapi dalam ingatan rakyatnya dan dalam setiap lembar sejarah Uganda, nama Mwanga tetap tertulis sebagai raja terakhir yang berani berkata, tidak pada kekuasaan kolonial. Ia bukan hanya bagian dari masa lalu. Ia adalah bagian dari jiwa Buganda. Aku pernah muda dan penuh mimpi tentang kemakmuran, tapi masa depan dicuri oleh para penjajah. Kini aku hanya punya satu tugas, menjaga nyala api perlawanan agar tak padam. Jika mempertahankan tanah airku disebut pemberontakan, maka biarlah aku menjadi pemberontak yang terakhir berdiri, dengan tanah Buganda di tanganku dan doa para leluhur di jantungku. Biarkan sejarah mencatat bahwa aku, Mwanga, lebih memilih kehancuran dalam martabat daripada hidup dalam bayang-bayang kekuasaan yang dipaksakan. Aku dilahirkan untuk memerintah Buganda, bukan untuk menundukkan kepala di hadapan bangsa asing yang tak mengerti makna darah dan leluhur kami. Mereka datang dengan salib di tangan kiri dan senapan di tangan kanan, berkata padaku bahwa negeriku harus berubah. Tapi aku katakan, sebelum kalian ambil tanah ini, kalian harus menginjak kehormatanku terlebih dahulu. Bukan mahkota emas yang membuatku raja, tapi darah rakyatku yang tumpah saat mereka mencoba merebut kebebasan kami.